Halo Sobat Pintar, selamat datang di Fitur AP Live, tentunya bersama dengan saya, Kak Nuki, Tentor Fisika kalian. Jadi, sama dengan episode sebelumnya, di episode ini kita akan melanjutkan menjawab beberapa soal SBMPTN dengan berbagai variasi kode soal. Nah, buat kalian nih Sobat Pintar, bagaimana nih persiapan tes UTBK-nya? Jadi tetap semangat dan jangan berkecil hati tidak diterima jalur SNMPTN. Karena justru dengan tes UTBK ini kemampuan kalian benar-benar terukur. Jadi semakin kalian mempersiapkan sedini mungkin, semakin kalian memaksimalkan usaha kalian, nah kalian akan lebih berpotensi diterima di PTN favorit kalian. Jadi tetap semangat ya. Nah Sobat Pintar, sudah siapkah kalian menguji kepintaran dengan mengerjakan beberapa soal SBMPTN? Nah, tapi jangan lupa sebelum itu komen, like, dan juga subscribe channel YouTube kita yaitu di Aku Pintar. Aku Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar. Sobat Pintar, berikut ini ada soal TKD Saintek di tahun 2018 dengan kode 420. Coba ya kalian kerjakan dengan 30 detik dimulai dari sekarang. Pada selang T sama dengan 1 detik sampai T sama dengan 3 detik, perpindahan dan percepatan rata-rata benda tersebut berturut-turut adalah Sobat Pintar, pada soal ini adalah soal terkait kinematika. Untuk mengerjakan soal ini, hal yang pertama kita lakukan adalah menuliskan persamaan umumnya terlebih dahulu, yaitu XT sama dengan minus 6T ditambah 2T kuadrat, di mana X itu adalah posisi, satuannya meter, sedangkan T itu adalah waktu, satuannya adalah detik. Nah, pada selang T1 detik sampai dengan T3 detik, maka perpindahan dan percepatan rata-rata benda tersebut adalah, berarti di sini kita mencari S dan juga A. Nah, Kak Nuki tulis ini ya. Jadi perpindahan itu merupakan posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Jadi selisih dari posisi akhir dengan posisi awal. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa S itu adalah S2 dikurangin S1. Di mana S2 itu posisi akhir, S1 itu posisi awal. Nah, untuk menentukan perpindahannya kita harus melalui persamaan umum tersebut. Jadi untuk posisi akhirnya itu pada T sama dengan 3 detik, dan untuk posisi awalnya itu pada saat T sama dengan 1 detik. Berarti di sini kita masukkan bahwa S1 adalah min 6T ditambah 2T kuadrat. Sehingga S1-nya adalah kita masukkan 1 detik. Min 6 dikalikan 1 ditambah 2 dikalikan 1 kuadrat. Sehingga minus 6 ditambah 2 adalah minus 4. Nah, S1-nya sudah ketemu minus 4. Sekarang S2-nya. Dalam hal ini pada saat T-nya 3 detik. Berarti Kak Nuki tulis S3 ya, yaitu pada saat T 3 detik. Minus 6 dikalikan 3 ditambah 2 dikalikan 3 kuadrat. Berarti minus 6 dikalikan 3, 18 ditambah minus 6 dikalikan 3 itu minus 18 ya, ditambah 3 kuadrat 9, 9 kalikan 2 adalah 18, berarti jawabannya adalah 0. Sehingga dari sini kelihatan bahwa perpindahannya adalah S2 dikurangi S1, 0 dikurangi minus 4, berarti 0 ditambah 4. Jadi jawabannya adalah 4 meter. Nah, kita udah ketemu perpindahannya. Sekarang kita mencari percepatan rata-ratanya. Di mana rumus percepatan rata-rata
itu adalah selisih dari kecepatan akhir dan kecepatan awal per waktu akhir dikurangi waktu awal. Berarti dari persamaan posisi tersebut kita harus mencari kecepatannya terlebih dahulu agar kita bisa menentukan percepatannya. Jadi kan kita sudah menemukan ini posisi atau perubahan. Nah, dari perubahan itu kita bisa mencari kecepatannya. Jadi sobat pintar, untuk menentukan kecepatan itu adalah turunan posisi terhadap waktu. Nah, dari sini kita bisa menemukan kecepatannya. Sehingga turunan dari X min 6T ditambah 2T kuadrat per dt itu adalah minus 6 ditambah 4T. Nah, begitu ya sobat. Sekarang kita masukkan aja ketika T-nya 1, yaitu minus 6 ditambah 4 dikalikan 1, yaitu jawabannya minus 2. Kemudian ketika T-nya adalah 3, berarti minus 6 ditambah 4 dikalikan 3. Jadi jawabannya adalah 6 ya. 6 meter per second. Nah, dari sini kita sudah ketahui V1-nya adalah minus 2 dan V pada saat T-nya 3 adalah 6. Berarti percepatan rata-ratanya adalah 6 dikurangi minus 2 berarti kan ditambah 2 dibagi 3 dikurangi 1 berarti sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti percepatannya adalah 4 meter per second persegi. Jadi diketahui bahwa perpindahannya adalah 4 meter dan percepatan rata-ratanya adalah 4 meter per second persegi. Berarti jawabannya option mana nih? Nah, jawabannya adalah option B. Nah, lanjut ke soal berikutnya ya sobat pintar. Nah, soal ini adalah soal TKD Saintek dengan kode 460. Dalam soal tersebut, sobat pintar disajikan gambar bidang miring yang mana dikaitkan oleh 2 buah katrol dan dikaitkan oleh seutas tali. Coba ya kalian kerjakan dulu. Kak Nuki beri waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Jika setiap massa dijadikan 2 kali semula, salah satu cara yang tepat yang dapat dilakukan agar sistem tetap seimbang adalah Nah, bagaimana sobat pintar? Sama dengan soal sebelumnya, soal ini juga terkait kinematika. Cuma bedanya pada soal ini terjadi pada bidang miring. Yang mana bidang miring itu membentuk sudut 30 dan coba amati lebih dalam tuh gambarnya. Terdapat 2 katrol, yang mana katrol yang besar dikaitkan dengan M2, sedangkan katrol yang kecil dikaitkan dengan pegas dan juga M1. Jadi cukup ribet ya, tapi nggak apa-apa, kita bahas bersama-sama. Jadi Kak Nuki gambarkan lagi ya sistem yang bekerja pada bidang miring tersebut, di mana katrol besar itu dikaitkan dengan M2. Nah, karena M2 punya berat, berarti punya gaya berat. Kemudian dari katrol besar itu dikaitkan dengan katrol kecil yang terhubung dengan pegas. Nah, berarti terdapat gaya pegasnya juga nih atau FP. Dan dikaitkan dengan M1. Jadi katrol kecil dikaitkan dengan M1. Berarti karena tarikan dari M1 itu berarti terdapat gaya tegang tali. Jadi T1 dan juga T2. Nah, karena sebenarnya M1 itu kalau nggak dikaitkan sama katrol, dia itu turun ke bawah.
Berarti terdapat gaya mg sin theta. Mg sin theta. Nah, di sini kita sudah mulai menguraikan gaya-gayanya. Berarti karena sistem itu harus keadaan setimbang, berarti syaratnya adalah sigma F itu harus sama dengan 0. Nah, di sini kita meninjau dua sistem, yaitu pada M1 dan juga pada M2. Untuk yang pertama kita tinjau M1 dulu. Nah, di sini M1 itu mendapat gaya mg sin theta yang arahnya selalu menuruni bidang miring, tetapi dia juga tertarik oleh gaya tegang tali. Dua gaya tegang tali. Berarti mg sin theta dan juga gaya tegang tali tersebut berlawanan arah. Sehingga resultan gayanya adalah mg sin theta dikurangi 2T karena terdapat dua gaya tegang tali. Sehingga mg sin 30 derajat sama dengan 2T. Nah, sin 30 adalah setengah, berarti setengah mg adalah 2T. Oke, ini masih ke persamaan 1. Kemudian kita tinjau ke M2 ya. Kita tinjau ke M2. Nah, jadi M2 itu kan mendapatkan gaya berat ke bawah. Nah, itu juga mempengaruhi gaya pegas. Nah, jadi kita lebih meninjau ke gaya pegasnya nih sobat pintar. Di mana? Coba perhatikan bahwa sigma F sama dengan 0. Terdapat gaya yang berkebalikan, yaitu gaya tegang tali yang ke kanan dan juga gaya pegasnya itu ke kiri. Nah, sehingga T dikurangi Fp itu sama dengan 0. Sehingga T sama dengan Fp. Fp adalah gaya pegas. Dan kembali ke materi hukum Hooke, untuk menentukan gaya pegas itu adalah K dikalikan delta X. F sama dengan K dikalikan delta X. Nah, dari sini bisa ditemukan persamaan 2. Kemudian kita substitusi persamaan 1 dengan persamaan 2. Berarti setengah mg sama dengan 2T, di mana T itu adalah K dikalikan delta X. 2 dikalikan K dikalikan delta X. Nah, kemudian ketika massa itu dijadikan 2 kali semula, berarti Kak Nuki tulis setengah 2M dikalikan G sama dengan 2. Nah, karena ruas kirinya kan kita kalikan 2, berarti ruas kanannya juga dikalikan 2. 2 dikalikan 2K dikalikan delta X. Sehingga setengah 2M dikalikan G sama dengan 4K dikalikan delta X ya. Atau K dikalikan 4 kali delta X. Di sini Kak Nuki kenapa nggak menulis 4K dikalikan delta X, tetapi Kak Nuki menuliskan K dikalikan 4 delta X, karena sobat pintar yang mempengaruhi konstanta itu adalah jenis pegasnya. Jadi setiap pegas yang berbeda jenis itu memiliki konstanta yang berbeda. Jadi kalau dipikir secara logikanya nih ya, kalau misalnya massanya dijadikan 2 kali, itu pertambahan panjangnya itu semakin lebar. Nah, berarti pertambahan panjangnya itu menjadi semakin 4 kali semula. Berarti jawabannya adalah mana nih? Yang mana pertambahan panjangnya jadi 4 kali semula? Nah, ini jawabannya adalah option E. Nah, bagaimana sobat pintar? Kalau kalian punya pertanyaan, silakan tulis di komentar. Masih semangat kan sobat pintar? Nah, coba ya kalian kerjakan soal ini, yaitu soal dengan kode 420. Dalam soal itu terdapat 2 balok yang terhubung oleh seutas tali pada lintasan yang melingkar. Coba kalian kerjakan dulu, Kak Nuki beri waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Besar gaya tegangan pada tali L1 adalah
Nah, bagaimana Sobat Pintar jawaban kalian? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi pada soal ini adalah soal terkait dengan gerak. Dan karena gerakannya berbentuk lingkaran, berarti ini adalah gerak melingkar. Berbicara tentang gerak melingkar, terdapat gaya yang mengakibatkan benda itu bergerak melingkar, yaitu gaya sentripetal atau kita tulis FSP. Di mana gaya sentripetal itu adalah perkalian massa dengan kecepatan kuadrat per R, atau bisa kita tulis massa dikalikan kecepatan sudut kuadrat dikalikan R. Nah, sekarang Kak Nuki gambarkan lagi pada sistem tersebut. Jadi terdapat M1 ya, di mana M1 itu terhubung dengan tali L1. Nah, karena terhubung dengan tali, berarti terjadi gaya tegang, adanya gaya tegang T1. Dan M1 ini melakukan gerak melingkar. Nah, kemudian terdapat M2, yang mana M2 ini terhubung dengan tali juga, T2. Dan karena terhubung dengan tali, berarti juga terdapat gaya tegang 2. Nah, dan M2 ini melakukan gerak melingkar. Nah, coba perhatikan sistemnya baik-baik. Jadi kalau seperti ini kita harus meninjau sistemnya. Kita harus meninjau talinya satu persatu. Jadi gaya tegang tali 1 itu diakibatkan oleh M1 yang terhubung dengan L1. Sedangkan gaya tegang T2 itu terjadi akibat M2 yang terhubung dengan L2 dan juga L1. Jadi kalau M2-nya bergerak melingkar, otomatis M1 dan L1-nya juga terpengaruhi. Jadi begitu ya Sobat Pintar. Kak Nuki tuliskan ini adalah poin penting. Jadi untuk T1 itu akibat dari massa 1 yaitu L1. Sedangkan T2 itu akibat dari M2. Nah, yaitu L1 ditambah L2. Nah, karena ini adalah gerak melingkar, berarti sistem totalnya adalah terkait dengan gaya sentripetal. Berarti karena ini adalah kita mencari besar tegangannya ya, pada tali L1, berarti tegangan total itu adalah gaya sentripetal massa 1 ditambah gaya sentripetal massa 2 atau benda 2. Nah, gaya sentripetal itu kan sendiri adalah M dikalikan omega kuadrat dikalikan jari-jari. Berarti M1 dikalikan omega kuadrat dikalikan L1 ditambah M2 dikalikan omega kuadrat dikalikan R2 atau L2. Gitu ya Sobat Pintar. Dikalikan L2. Berarti T-nya adalah massa satunya itu adalah 1 kilo. Dikalikan kecepatan sudutnya adalah 100 rad per second. Jangan lupa dikuadratkan. Dan L1-nya adalah 1 meter. Ditambah M2-nya adalah 2 kilo, dikalikan kecepatan sudutnya adalah 100 kuadrat, dikalikan L2-nya. Nah, ini T2 akibat M2 adalah L1 ditambah L2. Berarti L1-nya 1 ditambah L2-nya 0,5. Berarti total L1 ditambah L2 adalah 1,5. Nah, berarti T sama dengan 100 kuadrat ditambah berapa? 2 dikalikan 1,5. Berarti dikalikan 3 dikalikan 100 pangkat 2. Berarti 1 ditambah 3 adalah 4 dikalikan 100 pangkat 2. Berarti Kak Nuki lanjutkan di sini ya. Berarti nah, T-nya itu adalah 4 dikali 100 pangkat 2 atau
sama dengan 4 dikali 10 pangkat 4. Nah, berarti jawabannya adalah option D. Begitu ya Sobat Pintar. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan komentar di bawah. Nah, buat Sobat Pintar yang calon peserta UTBK, ada kabar baik nih buat kalian. Jadi, kabar baiknya adalah kalian tak perlu repot-repot mempelajari semua materi fisika dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Karena apa? Terdapat beberapa prediksi materi yang akan keluar untuk tes UTBK besok. Hal ini didasari dari analisis beberapa soal SBMPTN dari 2008 sampai dengan 2015. Lalu materi-materi apa saja sih yang akan sekiranya keluar untuk tes UTBK besok? Kita simak berikut ini. Nah, berikut ini adalah beberapa materi yang diprediksikan akan keluar dalam tes UTBK besok. Jadi untuk yang pertama adalah materi mekanika. Jadi materi mekanika ini dari tahun-tahun sebelumnya, di soal-soal SBMPTN sebelumnya itu pasti keluar. Jadi untuk materi ini memiliki komposisi yang paling besar akan keluar untuk tes UTBK besok. Selain itu jumlah butir soalnya juga paling banyak di antara materi-materi yang lain. Sedangkan untuk mekanika ini bisa kita breakdown atau kita bagi lagi menjadi beberapa submateri, di antaranya kinematika atau vektor, kemudian gerak dan gaya, usaha dan energi, dan juga fluida. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu adalah kalor. Nah, dalam kalor ini bisa kita bagi lagi menjadi beberapa submateri, di antaranya tes teori kinetik gas dan juga termodinamika. Kemudian materi yang ketiga adalah getaran. Kemudian materi yang keempat itu adalah gelombang. Kemudian materi yang kelima adalah bunyi. Materi yang keenam adalah yang cahaya. Nanti bisa kita breakdown lagi menjadi pantulan cahaya, pembiasan cahaya sebagai gelombang. Kemudian materi yang ketujuh yaitu listrik dan magnet. Dan yang terakhir adalah fisika modern yang bisa kita breakdown lagi menjadi teori kuantum, inti atom, dan juga gelombang elektromagnetik. Jadi Sobat Pintar, setidaknya terdapat 15 soal fisika. Jadi kita nggak perlu belajar semua materi, cukup kalian belajar dari kisi-kisi soal tersebut. Begitu ya, semoga ini bermanfaat buat Sobat Pintar sebagai calon peserta UTBK. Semangat! Nah, berikut ini adalah soal TKD Saintek di tahun 2018 dengan kode 420. Coba ya Sobat Pintar, kalian kerjakan dulu. Kak Nuki beri waktu 30 detik dari sekarang. Seorang pemain bola menarik senar dengan gaya 4 Newton sehingga senar bertambah panjang 4 mm. Besar usaha yang dikerjakan oleh pemain bola tersebut adalah... Nah, bagaimana Sobat Pintar jawaban kalian? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi Sobat Pintar, pada soal ini merupakan soal terkait materi usaha dan juga energi. Di mana pemain bola yang memiliki gaya 4 Newton, berarti diketahui F-nya adalah 4 Newton dan mengalami pertambahan panjang 4 mm. Kita simbolkan delta X sama dengan 4 mm. Berarti kalau kita jadikan meter adalah 4 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, yang ditanya adalah usaha yang dikerjakan oleh pemain bola tersebut. Berarti W. Nah, Sobat Pintar, usaha itu selain merupakan perkalian antara gaya dan juga perpindahan, usaha itu bisa merupakan perubahan energi. Energi apa? Nah, karena ini terdapat pertambahan panjang, berarti kita menggunakan energi potensial, lebih tepatnya energi potensial pegas. Sehingga kita bisa menuliskan W sama dengan setengah dikalikan K dikalikan delta X kuadrat. Nah, karena di sini yang diketahui adalah gayanya, berarti kita bisa menuliskan bahwa W sama dengan setengah dikalikan F dikalikan delta X. Jadi kita menggunakan ini.
Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus sobat pintar. W sama dengan setengah, F-nya adalah 4, dan perubahan panjangnya adalah 4 dikalikan 10 pangkat minus 3 meter. Sehingga bisa kita coret ya, 2 dengan 4 menjadi 2. 2 dikalikan 4 adalah 8 dikali 10 pangkat minus 3 Joule. Nah, karena optionnya adalah milijoule, berarti kalau kita jadikan ke milijoule berarti kan dikalikan 10 pangkat 3, sehingga jawabannya adalah 8 milijoule. Jawabannya adalah option D. Begitu ya sobat pintar. Nah sobat pintar, lanjut ke soal berikutnya ya, dengan kode 453. Kak Nuki beri waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pelontar bola vertikal memiliki pegas dengan konstanta 10 Newton per meter. Jika pegas ditekan sejauh 10 cm dan semua gesekan yang mungkin muncul diabaikan, massa bola agar kelajuan lontarnya 1 meter per second adalah... Bagaimana sobat pintar? Kita bahas bersama-sama ya. Dalam soal itu adalah soal terkait materi energi. Yaitu, coba perhatikan soalnya baik-baik. Pelontar bola vertikal memiliki pegas dengan konstantanya, kita simbolkan K adalah 10 Newton per meter. Pegas ditekan sejauh 10 cm, berarti delta X-nya adalah 10 cm. Atau kalau kita jadikan meter adalah 0,1 meter. Nah, massa bola agar kelajuan lontarnya 1 meter per second, berarti V-nya adalah 1 meter per second. Dan di sini kita mencari massa. Nah, jadi terdapat perubahan energi nih sobat pintar. Awalnya pelontar bola itu memiliki pegas dengan konstantanya 10, dengan ditekan sejauh 10 cm, berarti kan energi mula-mulanya adalah energi potensial pegas. Kemudian agar memiliki kecepatan 1 meter per second, berarti terjadi perubahan energi menjadi energi kinetik. Sehingga bisa kita tulis bahwa energi potensial pegas itu sama dengan energi kinetik. Di mana energi potensial pegas itu adalah setengah dikalikan K dikalikan delta X kuadrat. Nah, sedangkan energi kinetiknya adalah setengah M dikalikan V kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan aja nih sobat pintar. Setengah dikalikan K-nya adalah 10, dikalikan delta X-nya adalah 0,1, jangan lupa dikuadratkan, sama dengan setengah M dikalikan V-nya adalah 1 kuadrat. Nah, sehingga setengah dikali 10 adalah 5. 5 dikali 0,01 sama dengan setengah M. Nah, sehingga 0,05 dikalikan 2 ya. Berarti 10 dikalikan 0,01 itu adalah M. Berarti jawabannya 0,1 kilo itu adalah M. Karena di sini adalah optionnya dalam bentuk gram, berarti kita harus menjadikan ke gram. Nah, 0,1 kilo itu kalau dijadikan ke gram itu naik 10 pangkat 3. Berarti jawabannya adalah 100 gram. Nah, berarti sudah terlihat jawabannya adalah option E. Begitu ya sobat pintar. Bagaimana sobat pintar? Masih semangat kan? Nah, ini ada soal TKD Saintek dengan kode 460. Coba ya kalian kerjakan dengan 30 detik dimulai dari sekarang. Sebuah balok kayu bervolume 0,01 meter kubik dikaitkan ke dasar sebuah tangki yang berisi air, sehingga balok terbenam seluruhnya. Jika besar tegangan tali 25 Newton, massa balok adalah...
Bagaimana Sobat Pintar jawaban kalian? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam soal ini adalah soal yang terkait dengan fluida. Jadi, terdapat tangki, yang mana tangki itu berisi air, kemudian terdapat balok yang dicelupkan ke dalamnya dengan dikaitkan dengan tali. Sehingga ini terdapat gaya tegang tali atau kita simbolkan T. Nah, karena balok itu seutuhnya tercelup, maka akan terjadi kesetimbangan sistem, yaitu nanti sigma F sama dengan 0. Nah, kemudian kita uraikan lagi ya Sobat Pintar gaya-gaya yang bekerja. Karena balok itu memiliki massa, tentunya balok itu memiliki gaya berat, atau kita simbolkan W. Dan balok itu berada dalam air sehingga memiliki gaya angkat, atau kita simbolkan FA, arahnya selalu ke atas. Di mana FA itu adalah rho cairan dikalikan volume benda yang tercelup dikalikan percepatan gravitasi. Nah, kita sudah menggambar sistem-sistem yang bekerja, sekarang kita kerjakan. Sigma F sama dengan 0. Nah, perhatikan gaya-gaya yang bekerja itu ada apa aja. Gaya berat dan gaya tegang tali arahnya searah, sedangkan gaya angkat arahnya berlawanan arah dengan gaya berat dan juga gaya tegang tali. Sehingga FA dikurangi W ditambah T sama dengan 0. FA dikurangi W dikurangi T sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis FA sama dengan W plus T. FA. Nah, karena gaya berat itu merupakan perkalian massa dengan percepatan gravitasi, jadi kita tulis mg plus T. Kemudian FA itu sendiri adalah rho Vg. Jadi, massa jenis cairan dikalikan volume benda yang tercelup dikalikan percepatan gravitasi sama dengan M dikalikan G ditambah T. Nah, di sini diketahui bahwa rho cairan adalah air, yaitu 1 dikali 10 pangkat 3. Jadi kita tulis 1 dikali 10 pangkat 3 dikalikan volume benda yang tercelup, yaitu 0,01 meter kubik. Berarti 10 pangkat minus 2 dikalikan percepatan gravitasinya adalah 10. Sama dengan massanya tidak diketahui, percepatan gravitasinya 10, berarti 10 M ya, ditambah gaya tegangnya adalah 25 Newton. Kemudian ini bisa kita operasionalkan 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 2, yaitu 10 pangkat 1 dikalikan 10, berarti jawabannya adalah 100. 25-nya pindah ruas ya Sobat Pintar karena beda variabel, berarti 100 dikurangi 25 adalah 10 M. Sehingga 100 dikurangi 25 adalah 75 dibagi 10 sama dengan M. Sehingga ketemu massanya adalah 7,5 kilo. Nah, sudah terlihat nih Sobat Pintar, jawaban mana nih? Yaitu pada option A. Begitu ya Sobat Pintar. Nah, Sobat Pintar, itu tadi beberapa pembahasan soal SBMPTN dengan berbagai variasi kode soal. Semoga video ini bermanfaat ya buat Sobat Pintar semua. Tetap semangat dalam mempersiapkan SBMPTN. Semoga berhasil dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Dadah!